Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Maaf sebelumnya karena aku selalu mengubah nama YouTube channel ini karena terkadang aku suka dengan YY channel, kadang aku suka dengan Yelna Yuristiari. Jadi ya kalau kalian mau searching YouTube ini, kalian cari dengan nama Yelna Yuristiari saja atau kalian bisa subscribe. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi. Nah, pada kesempatan kali ini aku lebih mau share tentang perbedaan dari indeks continuity dengan drop test pada block integrity. Jadi apa itu block integrity, apa itu drop test, apa itu index of continuity. Jadi pertama aku mau jelaskan tentang armor stone. Jadi ini kalian bisa lihat di slide ada armor stone, namanya armor stone for breakwaters. Halo, jadi kita mulai aja. Tadi sebelumnya aku pernah bilang kalau aku mau terangin tentang armor stone. Nah, untuk armor stone itu adalah semacam, aku jelasin dengan bahasa aku aja ya. Jadi armor stone itu adalah batuan yang biasanya digunakan untuk bangunan pemecah ombak atau breakwater. Nah, ini contoh armor stone itu sendiri. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan kalian lihat, ini ada batu-batu yang besar. Ini namanya armor stone. Nah, untuk bangunan pemecah ombak atau breakwater biasanya dia ada armor stone, terus juga ada armor block. Nah, kalau yang armor block itu biasanya dia berbentuk konkrit atau precast. Nah, untuk armor block itu sendiri itu ada macam-macam. Contohnya itu ada tetrapod. Nah, ini contoh tetrapod. Tetrapod itu bentuknya itu dia ada 3 kaki, terus ada 1 kepalanya ini. Jadi dia kaki dan kepalanya ini sama besar, sehingga jadi dia kalau kena ombak itu dia lebih ke menggelinding gitu. Sedangkan kalau yang armor stone ini, nah coba kalian lihat di sini, ini kan ada armor stone ya. Di sini armor stone. Nah, kalau armor stone itu adalah batu-batu besarnya. Di bawah armor stone biasanya mereka akan buat batu-batu base-nya gitu. Nah, ini bagian laut, nah ini bagian coast atau daratan. Nah, tadi kan aku mau cerita tentang apa yang dinamakan armor stone ya. Nah, ini adalah armor stone, pengertian dari armor stone itu sendiri. Nah, jadi di dalam armor stone itu kita harus, salah satu tes yang harus kita lakukan itu adalah tes namanya block integrity. Jadi block integrity itu intinya seberapa kuat armor stone kita dalam menghadapi gelombang yang ada. Jadi untuk block integrity itu bisa dinilai dari 2. Yang pertama itu dinilai secara destruktif. Nah, kalau destruktif itu lebih ke drop test. Kemudian kalau yang non destruktif atau yang ada drop test, ada yang non destruktif itu namanya index of continuity. Jadi kalau index of continuity itu kalau kalian pernah punya konkrit dan kalian pernah tes dengan Smith hammer, nah sistemnya itu hampir sama, tapi aku juga belum pernah lihat alatnya seperti apa. Tapi kalau Smith hammer kan dia itu lebih ke hammering ya, lebih ke impact hammer pada konkrit itu sendiri. Sedangkan untuk yang index of continuity itu alatnya mungkin itu lebih ke gelombang gitu, jadi gelombang suara. Jadi nanti alatnya itu bisa mungkin dia pakai alat, aku juga kurang tahu karena aku belum pernah. Tapi kalau dari hasil bacaan yang aku baca itu index of continuity itu dinilai dari gelombang suara yang dihasilkan dari isi dalaman dari armor stone itu sendiri. Jadi dengan index of continuity kita dapat menilai bahwa si
armor stone ini dia punya crack atau retak nggak di bagian dalamnya gitu. Jadi kan secara visual kita bisa lihat dia ada retak apa enggak dari luar, tapi kan kita nggak tahu bagian dalam dari armor stone itu retak apa tidak. Nah itu dinilai dari nilai index of continuity-nya. Nah sedangkan untuk jadi ceritanya nih drop awal-awalnya dulu untuk menilai armor stone ini mereka pakai drop test. Kemudian, nah ini coba kita baca di sini deh, nih di Block Integrity. Jadi ini ada buku Coastal Estuarial and Harbor Engineers Reference Book. Kalian bisa cari di Google Books. Dan di halaman 531 itu dia menceritakan tentang block integrity. Jadi block integrity itu awalnya itu dia dihitung dengan adanya drop test. Kemudian, nah nih, jadi other blocks may be equally weakened by flows propagated during the blasting process but not easily visible. Nah, jadi blok itu bisa dilihat apa ya istilahnya. Pokoknya inti dari satu paragraf ini. Nah, in the French Holland, sonic velocity measurement are taken across rock block. Poor acoustic propagation across dangerously open cracks or weakness planes indicate the possibility of flow. Jadi intinya karena adanya crack yang tidak terlihat, kemudian si French sama Holland ini dia tuh mengembangkan teknik sonic velocity. Kemudian the French method yang ada di reportnya LCPC 1989 itu compare trimodal perpendicular measurement of the velocity with the rock theoretical velocity based on the composition and proportion of the constituent mineral obtained from thin section analysis, thus providing an index of continuity. Jadi di French method ini dia menerangkan bahwa index continuity itu bisa melihat crack yang ada di dalam dari armor stone itu. Kemudian tapi some correction for porosity and condition of water saturation are needed to obtain an indication of the integrity of the block. Jadi walaupun kita bisa melihat index of continuity-nya, kita harus memperhatikan beberapa koreksi porositas dan kondisi dari water saturation-nya juga diperlukan untuk mengindikasi dari block integrity itu sendiri. Jadi one clear example of how IC can be used together with a drop test series to set the threshold value of acceptable IC from a particular source was presented in the French report. Jadi diceritakan bahwa index of continuity itu bisa kita pakai bersamaan dengan drop test. Jadi istilahnya drop test untuk melihat kekuatannya, atau itu adalah sejenis destructive test, sedangkan untuk index of continuity itu non destructive test gitu kalau dari yang hasil analisa yang aku baca. Kemudian diceritakan juga kalau however such a histogram of result is unlikely to be typical as drop test. Jadi beberapa hasil dari index of continuity itu tidak tipikal dengan drop test. Jadi drop test itu dia itu lebih ke dia jatuhkan armor stone-nya dari 3 meter tingginya, terus di bawahnya itu sudah disambut dengan bebatuan gitu. Jadi nanti massa yang hilang itu dihitung berapa persen gitu loh. Kemudian nah di sini juga, di buku ini juga dia bilang bahwa sometimes the loss of integrity is delay in cracking occurs while rocks are left curing after the blast. According to Lenhard and Stransky, residual stress are released after blasting, which can propagate blast-induced crack-killing pooping, reportedly for up to 30 days and more after blasting. This phenomenon may be enhanced when excavation is done in freezing condition, for example in the northern USA and Canada.
it is not widely acknowledged in the UK, perhaps owing both to the lack of monitoring for this effect and to the warmer climate. Jadi diceritakan kalau misalnya dengan menggunakan index of continuity itu, jadi terkadang beberapa nilai block integrity itu delay, hasilnya itu delay. Jadi bisa jadi crack yang ada di dalam armor stone itu terjadi pada saat curing dari armor stone itu. Jadi ketika ketika si rocknya itu di blasting atau dipecah misalnya kan, jadi si rocknya ini belum ada internal cracking di dalamnya. Ketika sudah dibawa ke site dan sudah diinstal di breakwaternya, nah kemudian secara nggak langsung terkena air gitu kan, secara dia curing alami, mengalami proses curing alami. Terus ketika itu bisa jadi cracknya itu timbul gitu. Jadi kalau dari cerita si buku ini, bahwa index of continuity itu seharusnya dilaksanakan dengan drop test itu sendiri, karena beberapa parameter itu harus diperhatikan, karena di index of continuity itu ada yang tadi dikatakan di sini, beberapa correction for porosity dan condition of water saturation are needed to obtain the indication of the integrity of the block. Nah, kemudian untuk yang index of continuity, kalian bisa mengikuti dari BSEN 13383/1 2013. Nah, ini kalian bisa cari di Google. Nah, di sini di tesnya itu dikatakan bahwa, nah, untuk test of index of continuity itu lebih mengikuti kepada tes rock manual second edition. Jadi pada umumnya untuk tes block integrity ini itu lebih di index of continuity itu lebih diterapkan di European standard, karena ini IN kan, IN itu British European standard. Nah, jadi ini guidance-nya ada di sini di annex C. Kalian bisa baca lebih lanjut guidance on block integrity, bagaimana tesnya dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan, berapa nilainya, di sini ada. Kemudian untuk yang drop test itu kalian bisa cari di CIRIA. Kalian bisa cari di situ apa saja yang perlu diperhatikan untuk drop test itu sendiri. Jadi itulah perbedaan dari drop test dan index of continuity. Jadi untuk pemakaiannya itu sudah berbeda, tujuannya berbeda, dan akan lebih baik kalau digunakan secara bersamaan begitu. Terima kasih sudah melihat YouTube ini. Sorry kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya nanti aku ada waktu, aku akan reply satu-satu, atau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih, bye-bye.